Nah sekarang gini Salwa dan juga Dita, audiovisual kan mainannya TV nih. Maksud gue ini adalah apa ya, marwahnya kalian gitu kan. Itu adalah domainnya kalian. Terus tiba-tiba semua media, bahkan surat kabar ya, mereka punya podcast. Mereka harus kamera face. Ngerasa tersaingin? Ada banyak presenter muncul gitu kan. Bahkan live TikTok, live Instagram juga tiba-tiba dibutuhkan presenter gitu. Oke teman Pro 2, Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Nah seneng banget karena kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang beda-beda setiap episodenya. Dan kali ini pas banget ya teman Pro 2 dalam merayakan hari radio di tahun 2023 ini yang ke-78. Kita bakalan ngundang teman-teman dari media-media lain. Dan kali ini kita ngundang saudara ya. Saudaranya RRI yaitu TVRI. Dan sudah ada pada kesempatan kali ini presenter-presenter TVRI yang biasanya kalian lihat di TVRI Lampung. Pertama ada Salwa. Halo Salwa. Oke, halo Kak Indra dan teman-teman Pro 2. Selamat datang ya di RRI ya. Oke, terima kasih Thank Kak. you banget udah mau nyempetin hadir. Terus juga ada Dita. Wih. Aduh gue ya. GR nih jadi cowok sendiri nih. Oke Salwa, Dita makasih banyak ya. Iya. Udah mau datang di podcast kita. Jadi gini Salwa dan Dita. Iya. 78 tahun RRI mengudara gitu kan. Ini kan sebenarnya sama TVRI juga. Kita kan selalu berdampingan ya. Betul, beriringan. Oke, saudara kembar. Saudara kembar. Kembar tapi beda ya. Kembar tapi beda. Kalau kalian kan emang dari dulu ke audiovisual gitu. Kalau kita kan di audionya. Betul. Sekarang kan RRI juga sudah dituntut ya sama zaman ya. Untuk audiovisual juga. Yep. Nah, kalau misalnya kalian berdua ngeliatnya gimana sih? Sekarang media tuh bahkan media cetak pun sekarang udah ada audiovisual ya, udah ada podcastnya gitu. Kalian ngeliatnya gimana perkembangan media? Wah, ini gimana nih? Ya, sama dulu. Oke, kalau Salwa sih ngeliatnya sebenarnya itu kalau kita lihat perkembangan media yang konvergensi media ya, ini suatu keniscayaan sih kalau Salwa lihat. Ini kenapa keniscayaan artinya mutlak? Karena mau nggak mau kalau kita ngelihat media televisi, radio, media sosial, internet tuh mau nggak mau memang melebur jadi satu. Yang mungkin kalau zaman dulu kalau kita mau nonton televisi berarti harus pantengin TV. Betul. Di jam sekian. Tapi sekarang kapanpun, dimanapun dengan syarat harus ada internet yang memadai, kemudian kuota, kita udah bisa tuh nonton atau akses televisi di website tertentu. Nah jadi memang udah suatu keharusan kalau sekarang semua media itu harus terkonvergensi jadi satu. Oke. Itu gitu. Jadi wajib ya? Wajib, keniscayaan. Oke, kalau Dita gimana? Kalau Dita menilai ini sebuah transformasi yang akhirnya memaksa ya, karena somehow maybe untuk kita sebagai media audiovisual gitu, memang kan kita biasa memberikan visualisasi ya gitu, tapi kita pun juga dituntut dengan perkembangan zaman di mana kita harus bisa jadi multi platform. Betul. Dulu TVRI hanya hadir sebagai visual audio di televisi gitu, tapi kita juga harus hadir di platform-platform lain seperti YouTube dan juga sekarang kita ada aplikasi TVRI Klik. Dan tentunya juga kan media massa itu tidak hanya soal TV ya. Betul. Balik lagi tadi juga radio gitu, ada juga percetakan. Namanya perkembangan zaman, kalau tidak mau ditinggalkan oleh perkembangan itu sendiri ya kita harus berkembang. Sesimpel itu kan. Namanya aja perkembangan, tinggal ganti imbuhan gitu. Kalau misalnya kita mau berkembang gitu, balik lagi sesimpel itu. Jadi kalau Dita melihatnya ini sebuah gebrakan yang sangat baik gitu, karena somehow kalau tidak ada gebrakan seperti ini karena perkembangan zaman, mungkin orang-orang di dalamnya tidak mau untuk bergerak gitu. Iya kan? Tapi karena adanya zaman yang menuntut, kita semua harus bergerak. Benar banget. Jadi memang eranya sekarang tuh multi platform, kemudian cross function dari setiap media. Iya sih, benar. Karena
apa ya, bisa dibilang kalian TV juga mau nggak mau harus live juga nggak sih? Kita bahkan harus multi cross kan. Di TikTok juga ada. Gue sekarang kalau ngeliat TikTok tuh isinya tuh TV loh. Iya nggak sih? Benar. Karena TV juga ditinggalkan. Aku pribadi as a presenter sangat tahu jarang nonton TV loh. Kecuali memang ada hal-hal yang akhirnya harus kita bahas, harus menarik politik. Itu kan masih akan ada di TV ya. Gitu. Tapi somehow kita kan sekarang terbiasa dengan gadget, ya kan. Bawa kemana-mana, males dong mantengin TV terus gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya media seperti TV dan media massa lainnya harus ada di aplikasi, harus ada di gadget yang harus punya akun TikTok ya. Tapi kalau aku TikTok itu sebenarnya lebih ke reach out untuk pemirsa aja sih. Tapi tetap siaran harus televisi. Tetap di televisi. Nah sekarang gini Salwa dan juga Dita, audiovisual kan mainannya TV nih. Maksud gue ini adalah apa ya, marwahnya kalian gitu kan. Itu adalah domainnya kalian. Terus tiba-tiba semua media bahkan surat kabar ya, mereka punya podcast. Mereka harus kamera face. Ngerasa tersaingin? Ada banyak presenter muncul gitu kan. Bahkan live TikTok, live Instagram juga tiba-tiba dibutuhkan presenter gitu. Sebenarnya nggak cuma hanya sosial media-media yang lain yang kita ngerasa tersaingi. Sekarang juga bahkan era AI Kak. AI sekarang bahkan udah diwacanain bakal saingannya jadi sama robot ya. Sama robot kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ke situ sebenarnya bukan sebuah kompetisi juga ya Dita ya dari berbagai media, tapi ini lebih ke kekuatan sih. Karena kita kalau kembali lagi tadi yang Salwa bilang ini cross function, bagaimana kita tuh fungsi dari setiap berbagai media itu kan punya keunikan masing-masing. Ya mungkin kalau tadi Kak Indra bilang di televisi itu kan marwahnya tuh media audiovisual. Kemudian yang presenternya harus cantik gitu kan. Makanya gue kaget nih. Ada kamera banyak kayak gitu nih. Aduh, biasanya cuma suaranya doang. Tapi kan. Kalau ukurnya jangan Salwa sama Dita ya hari ini masih banyak kok. Oh gitu. Waduh. Ini aja udah minder. Karena cantik tampan itu relatif. Oh gitu. Dan one thing kalau kita membahas soal tadi kan kakak bahas lagi ya soal apakah ngerasa tersaingi. Aku pribadi di dunia seperti ini nggak ada yang namanya persaingan kalau misalnya kita mau maju. Tapi harus adanya sebuah kolaborasi. Itu namanya kolabo siaran. Kolabo siaran betul. Jadi hari ini ya Kak ya. Hari ini. Kalau kita ngerasanya tersaingi terus gak akan maju. Tapi gini, kalau misalnya kita bilang aduh kita tersaingi karena adanya AI. One thing yang kita perlu tahu adalah tetap ada perbedaan antara AI dan manusia yang mengabarkan gitu. Kita berbicara mengenai sebuah informasi aja yang disampaikan oleh AI, itu intonasinya aja akan datar loh. Benar ya. Apakah bisa terjamah oleh hati seseorang? Benar dong. Iya kan? Karena sebuah informasi itu kayaknya akan tuh datar dan kering gitu ya. Betul. Itu tuh kayak pacar lagi ngambek yang ngasih tahu dia lagi di mana gitu kan. Sesimpel itu. Jadi kita kalau denger tapi males gitu. Benar. Jadi kalau kita ngerasa tersaingi dengan AI kayaknya enggak. Tetap enggak akan pernah ada yang bisa menyaingi kapasitas manusia ya. Jadi kesimpulannya permainan emosional tuh emang jagonya manusia deh kayaknya. Yang ada kolaborasinya yang harus dihadirkan. Seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang media dengan domainnya masing-masing gitu kan. Kalau audio kan kayaknya ya orang taunya itu radio, tapi ternyata radio sekarang udah ada podcast juga, bisa didengerin di platform-platform apa namanya kayak Spotify dan segala macamnya gitu kan. Kita selalu punya rival yang sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya ngomongin saingan gitu. RRI udah 78 tahun gitu. Lu berdua masih dengerin radio gak sih? Oke, ini Dita. Fortunately, aku masih sangat masih. Serius? Jujur. Aku karena kemana-mana kita mobilisasi masih pakai mobil, dan aku pribadi senang mendengarkan musik dari radio sih. Karena kalau misalnya kita memaksakan musik nih, kita pakai aux deh atau pakai bluetooth kita gitu, kita akan terbelenggu dengan musik-musik yang kita inginkan. Kurang ini ya, kurang surprise ya. Tapi kalau misalnya dari radio, kita tuh akhirnya banyak belajar loh, berbagai informasi kita dapat, termasuk kita bisa mendengarkan pembawa acaranya itu ngomong aja, kita tuh kayak bisa belajar dari mereka untuk diri kita sendiri. Enggak cuma sebuah lagu, enggak cuma sebuah informasi, tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang membawakannya. Gila, presenter TV aja masih mau belajar dari penyiar radio. Jadi gue sih, kalau gue pribadi masih denger banget sampai sekarang. Kalau Salwa sih, kalau tadi Dita termasuk tim yang dengerin banget, kayaknya Salwa biar balance obrolan ini, Salwa termasuk tim yang nggak terlalu dengerin banget deh. Karena Salwa sebenarnya kalau untuk nonton. Cuma nanti gue bakal ngobrol sama Dita ya.
Karena gini kayak Gimana? justru tim seperti Salwa ini ya nggak begitu dengerin banget itu malah dibutuhkan. Buktinya radio sekarang ngerambah ke YouTube karena untuk nge-reach orang-orang yang mungkin nggak sebegitu nggak dengerin banget ketika lagi di mobil. Betul. Jadi dengerinnya lihat Spotify, YouTube. Nah itulah hadirnya hari ini kan kita podcast karena untuk nge-reach orang-orang kayak Salwa. Itu bukan sebuah rivalitas tapi itu kolaborasi yang lama nggak boleh ditinggalkan gitu. tapi harus adanya pembaharuan. Karena kalau semuanya pada dengerin misalnya contoh di mobil ya nanti akhirnya nggak ada lagi nih konten-konten kolaborasi di YouTube, TikTok dan lain-lain. Selesai ya. Selesai obrolan kita. Balance. Udahlah, semua orang udah dengerin. Tapi sekarang gue punya PR gitu. Pokoknya gimana caranya Salwa harus dengerin radio. Harus. Gitu. Kan bener, termotivasi. Banget. Kita harus meeting nih abis ini deh. Oke, ketika kalian tapi masih tahu radio itu ada. Masih tahu radio mengudara gitu. Oke, tapi bisa nggak kasih wanting alasan kenapa nih beda mungkin nuansanya ya kayak kalau kita ngedengerin di mobil radio dengan kita dengerin di rumah lewat platform Spotify atau YouTube, ada nggak nih wanting satu alasan yang mungkin nggak bisa lo harus cobain, beda experience-nya? Ini lu nanya ke gue? Iya, nanya ke gitu. Aduh, kenapa? Honestly kalau gue juga ngerasa ada jawabannya sih kalau gue. Oke, apa itu? Pendengar kan. Jadi lo yang nanya gue narasumber. Udah bisa dibalik nggak ini? Deg-degan ya. Ya kalau gue sendiri karena emang udah berapa belas tahun di radio gitu kan, ngerasa bahwa gini, lu se oke-okenya handphone lu gitu ya, sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sini gitu kan, itu tapi kan lu harus milih sendiri ya, lu harus milih sendiri gitu. Kadang-kadang kita bosan dengan pilihan-pilihan kita pengen ada the moment of surprise gitu. Nah itu tuh yang masih jadi kekuatan dari radio. Radio itu kita masih punya produksi audio yang lu bisa dengerin sambil sekelebat, sambil nyetir, sambil lo ngerjain tugas, ya kan, sambil lo beres-beres, nyiram tanaman gitu kan, lu dengerin aja, kita masih bisa ini. Dan ada yang namanya frekuensi ya, jadi kita nggak harus lo punya jaringan internet gitu untuk dengerin, lo pakai frekuensi kita juga kita masih ada gitu. Jadi itu menurut gue bahwa ternyata apalagi RRI ya, Salwa ya. RRI itu punya 88 stasiun seluruh Indonesia, bahkan perbatasan yang emang nggak dijamah sama internet. Benar, gitu. Sepakat jadi sih mau itu. nggak mau ya. Nah jadi ketika kayak lo di tol deh gitu kan, itu tuh mentok sampai ketemu tol Terbanggi besar itu baru Pro 2 nggak ada. Dan itu bisa jadi teman nyetir lo yang paling enak lah gitu. Tapi gue sepakat. Oke. Gitu, kalau keren. kita yang nanya lagi nanti kita yang jadi host. Oke deh. Udah dong. Ini deg-degan juga nih jawabnya. Gitu. Menurut lo gimana? Oke sih, oke iya. Ini broadcaster banget nih. Oh gitu ya. Ya jadi itulah kita punya kekuatannya masing-masing dan kayak TVRI pun juga gue masih dengerin berita-berita lokal. Gue kan orangnya ini banget nih, tiap pagi harus ada isu-isu lokal yang diangkat sama lagi di acara pagi kan. Ya gue dengerin apapun dan gue nonton apapun gitu. Termasuk yang Lampung ya terutama ya. Ya salah satunya TVRI Lampung gitu. Jadi kayak ini yang lagi baru ini gitu-gitu. Oke, tapi gue setuju sih tadi yang disampaikan sama Kak Indra. Ya memang dengan dengerin radio kita bisa multitasking dan lain-lain. Ya kembali lagi radio tuh ya powernya memang the theater of mind-nya itu. Gitu kan. Jadi mungkin kita sambil ngerjain sesuatu sambil dengerin kan bisa kemana-mana. Akhirnya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin multitasking juga tuh sebenarnya nggak bagus loh Kak Indra. Tapi nanti kita bahas. Aduh. Oke. Nah sekarang gini nih, kalau misalnya multitasking nggak bagus ya. Maksud lu setuju nggak sih bahwa nanti media tuh yang nggak ada ciri khasnya gitu misalnya? Semuanya tuh kayak blur aja gitu, kayak semuanya sama atau kayak gimana? Atau tetap harus mempertahankan karakteristiknya? Kalau lu gimana, Dita? Kalau gue pribadi gini, sebuah media itu sama seperti manusia. Gue sepakat itu. Kenapa? Karena media itu digerakkan oleh manusia. Jadi kalau misalnya dibilang blur nggak bisa dong. Kita tetap harus mempertahankan karakteristik kita karena kita manusia pun aja punya value-nya masing-masing, punya weakness and strength-nya masing-masing gitu. Kita harus bertahan di strength kita, weakness-nya kita improve. Nah, media pun juga gitu. Strength-nya kita pertahankan, malah mungkin harus kita improve, dan weakness-nya itu yang namanya dibilang pembaharuan tadi. Kita harus terus kasih pembaharuan, kasih transformasi yang sekiranya akhirnya terlihat blur, padahal
orang melihat itu blur karena mereka tidak mempelajarinya secara dalam. Sesimpel itu sih. Sama seperti mata kuliah deh gitu. Kita memandangnya kayak aku jurusan hubungan internasional, terus teman-teman di luar sana hanya melihat hubungan internasional pasti belajarnya cuman hubungan tentang internasional, politik internasional antar negara. Nope. Kita belajar luas banget gitu. Sosial, ekonomi, matematik semuanya kita pelajarin sama gitu. Media massa juga seperti itu. Jadi karakteristik tetap harus dipertahankan. Tetap harus ya. Kalau Salwa? Oke, kalau Salwa sih ngeliatnya lebih ke dua sisi ya Kak. Bisa dikatakan blur dan tidak. Kenapa bisa dikatakan blur? Mungkin kalau kita lihat dari aspek desain, kemasan, ya mungkin nggak akan ada bedanya. Televisi, radio, sosial media, karena semuanya dirangkum di bentuk format digital. Kenapa Salwa bilang nggak begitu, jangan sampai blur juga, nggak ada menunjukkan karakteristiknya. Ini kalau kita lihat dari proses pembuatannya ya, radio dan televisi itu benar-benar memperhatikan setiap proses pembuatannya loh. Betul. Ini berbeda dengan sosial media yang mungkin lebih praktis, lebih instan dan mengedepankan kecepatan informasi. Sedangkan beda kalau kita ngomongin televisi sama radio yang benar-benar harus ada filter, prosesnya, editingnya, ada filter agenda sekian setting rupa. Itu yang nggak boleh diblurin kalau untuk bagian itu. Karena tapi kalau untuk kemasan ya that's okay, memang kita lihat sekarang udah begitu. Kita diskusi aja deh, somehow kita ngerasain dong perkembangan zaman sekarang, dunia era digital dengan berbagai aplikasi yang ada, sosial media. Semua berita-berita negatif makin mencuat karena apa? Ya. Karena tidak ada filter lagi. Betul. Kontennya terlalu banyak gitu. Dan sebenarnya itu karakteristik pertelevisian, media massa dan juga radio lain sebagainya, semuanya itu harus mempertahankan karakteristiknya itu, value mereka, bahwa kita pun juga sebagai media yang harus memberikan informasi itu yang memang akurat, yang memang positif, dikemas secara positif kalaupun itu berita yang negatif seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir. Ini mau nimpalin lagi udah. Kita langsung ke next question. Durasi ya, jangan 1 jam nih podcastnya. Itu floor director gue udah ngomong. Ayo buruan, ini orang TVRI kelamaan ya. Ini salah ya Kak ya, ngundang presenter. Emang seneng ngomong. Iya, tapi kok gue nyaman ya. Waduh. Gue harus, ini circle baru gue deh nih. Ini bahaya nih, tapi kalau cowok nyamannya ke cewek. Nggak, gue malas ngobrol sama teman-teman penyiar radio gue nih. Sekarang gue maunya sama presenter TV. Gak apa-apa, kolaborasi eranya. Oke, kalau buat Salwa sendiri gitu kan. Salwa, sorry, sama Dita. Kalau Salwa tahu Pro 2 RRI Bandar Lampung? Tahu. Kalau Dita tahu? Tahu lah. Tahu. Maksud gue ada kesan-kesan apa? Maksudnya nih ngomongin aja nih. Plusnya, minusnya apa yang mesti kita perhatiin? Apalagi di tahun ke-78 kita mengudara gini ya. Oke, mungkin kalau ada kata anak zaman sekarang, Salwa nggak mau peres sih, Kak. Ini nggak ada minusnya sih ya. Nggak ada minus ya, karena justru ini cerita sedikit ya. 2019 mau masuk ke Pro 2 itu karena ngeliat anak-anaknya tuh chill, pintar, kreatif dan lain, bukan yang rigid. Walaupun kita tahu ini kan RRI ini kan lembaga pemerintah ya. Ya mungkin kalau kita ngomongin pemerintah ini kesannya birokratis, rigid. Tapi dengan ada anak-anak dari Pro 2 ini malah justru menggambarkan sosok radio tuh yang benar-benar ceria, kreatif. Jadi ya kalau minusnya sebenarnya kalau saya lihat menggali potensi generasi muda ya. Saran buat kita deh. Kayak sarannya mungkin lebih, kalau kita ngomongin konten untuk lebih bervariasi lagi, mungkin oke sih itu. Kayaknya memang semua media juga memang konten harus lebih bervariasi. Ini kalau di Pro 2 ngerambahnya udah ke TikTok, Twitter, semua media dong. Nah, nggak ada minusnya dong. Oke, pokoknya kritik kalian langsung gue masukin ke grup nih langsung. Langsung dikerjain ya. Oke, kalau misalnya Dita gimana? Kalau dari Dita pribadi ngomongin kesan dulu deh ya. Karena Dita juga personality kan as a singer sebelumnya, entertainer. Jadi pernah nyanyi di Bintang Radio ya. Iya, kita punya banyak kesan banget deh sama Pro 2. Kalian punya histori yang ada di sini juga ya. Makanya tadi sempat ada tuh ya ditanyain RRI untuk kamu apa, part of my journey gitu. Karena lewat RRI lah aku punya ada di sini sekarang juga sebagai Dita. Ceritain dong, nggak apa-apa dong. Gini, karena as simple as aku tuh dulu sering nyanyi. Jadi dulu aku punya single. Dan Pro 2 RRI adalah salah satu instansi yang sangat support aku banget. Gitu, lagu-lagu aku diputerin tanpa, kan namanya gini ya, kalau misalnya lagu minta diputerin dibayar dong.
Ada terminnya dong ya. Ini kita fair-fairan aja ya. Tapi loyalnya seorang RRI adalah kita diputerin terus tanpa aku minta sampai aku tuh akhir tahun kemarin itu tuh lagu aku 2013-2014 masih sempat dibahas. Ya, itu. Dan aku say thanks banget sama teman-teman semua. Ditambah lagi teman-teman di sini tuh sangat support generasi muda. Aku punya karir yang sekarang lewat RRI juga. Aku sempat ngisi di RRI jadi bintang tamu karena aku ikut bintang radio. Dan akhirnya karena ada caps tanya TVRI nonton aku, jadi disamperin ke backstage, mau nggak jadi penyiar? Padahal nih fun fact-nya, aku tuh abis nyanyi itu mau daftar RRI. Karena pengen jadi broadcaster, karena nggak mau cuma sekedar singer aja, pengen nyembangin ranah lain di komunikasi. Tapi justru gitu. dilihat langsung sama Capsula TVRI. Ditambah lagi kemarin aku beauty pageant di alhamdulillah mewakili Indonesia di international di Miss Intercontinental dan media masa pertama yang support aku memberikan pemberitaan di Lampung yang calling aku adalah RRI. Ya dong, harus. Aku thank you banget sama RRI. itu Itu emang pesan aku yang tidak akan aku terlupakan karena RRI sangat support journey aku. Ya itu jadi apa ya? Tujuan kita gitu untuk jadi tempat wadah informasi buat anak-anak muda di Lampung dan ya kita pengen Lampung banget lah gitu. Apapun yang ada di Lampung kalau bisa lewat kita gitu. Keren. Coba salaman dulu. Makasih Terima banyak. kasih. Terima Ini kasih. ngomong ada nggak nih siaran bahasa nih? Lampung ya? Ada di Ada Pro dong. 4, Ada di Pro 4, Pro 1 pokoknya Pro banyak lah satu kita. ada. Paling aku tuh cuman Apa tuh pengen sarannya? kalau boleh kasih saran, Nggak ini apa-apa. bukan kritikan, lebih kepada please tetap pertahankan yang namanya adanya broadcaster yang untuk sore ceria ini kan Sore kan ceria, untuk anak-anak SMA dan teman-teman di sini kan benar-benar yang dilatih, diarahkan, dikembangkan gitu. Ketika siaran tetap dikasih masukan, jangan dilepas Oke. gitu. Program Dan penyiar pelajar kita ya. Betul, pemilihan bahasanya karena jangan dibiarkan untuk terus praktik tapi tetap harus ada teori yang mengimbangi. Oke, thank you. Gila keren banget pokoknya ngobrol sama presenter TVRI ada Salwa, ada Dita ya. Sama Dita, ketukar-tukar ya. Ada Dita, ada Salwa. Nanti kita mungkin next time bisa ngobrol-ngobrol dengan topik lainnya ya. Amin. Terima kasih banyak Kak udah Indra datang di sudah kolabo mengundang siaran kita. ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih seru nih teman Pro 2 dengan narasumber lainnya. Jadi tetap bersama dengan podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.